Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Amalia Susanti dengan nomor induk mahasiswa 19.11.011 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menyampaikan materi dakwah dengan tema baik dan buruknya masa pandemi COVID-19 bagi umat muslim. Perlu kita ketahui, kita telah hidup dengan masa pandemi yang hampir 1,5 tahun lamanya. Kita sebagai umat muslim tentunya memiliki gaya hidup yang berbeda, mulai dari terbiasa memakai masker, rajin mencuci tangan, berjaga jarak, selalu di rumah saja, hingga harus melakukan vaksin. Tidak hanya perubahan gaya hidup, tetapi kita sebagai umat muslim juga memiliki perubahan dalam beribadah. Umat muslim selalu melakukan sholat berjamaah di masjid. Kini harus melakukannya di rumah, bisa berjamaah dengan keluarga atau sholat munfarid sendirian. Hal ini memiliki dampak yang baik, yaitu kita bisa lebih erat dengan keluarga melalui kegiatan beribadah bersama. Bahkan di 2 kali bulan Ramadan kita lalui bersama masa pandemi ini. Tentunya sangat berbeda karena sebagian masjid di kota-kota besar ada yang tidak membuka masjid untuk sholat tarawih, sehingga kita harus melakukan sholat tarawih di rumah masing-masing bersama keluarga. Dampak buruk dari pandemi COVID-19 memang begitu banyak, mulai dari orang-orang yang meninggal karena terpapar virus COVID-19. Ada yang terkena PHK dari pekerjaannya karena kondisi ekonomi makin memburuk. Dan bagi pengusaha juga ada yang bisnisnya terancam bangkrut. Semua ini memang berat, tetapi kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Karena ujian yang menimpa kita semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat muslim hanya bisa berusaha, berdoa, bertawakal, dan bersabar. Sesuai dengan surat Hud ayat 115 dijelaskan tentang orang yang bersabar, yaitu sebagai berikut. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajrol muhsinin. Artinya, dan bersabarlah, karena sungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Hud ayat 115. Meskipun pandemi COVID-19 memiliki banyak dampak buruk, perlu kita ketahui juga bahwa pandemi saat ini juga memberikan dampak yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa memberikan bantuan satu sama lain. Sebagai contoh, orang yang terpapar virus COVID-19 dan sudah tidak mampu mencari rezeki untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, maka pemerintah dan orang-orang yang berlebih harta dan masih mampu bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan tersebut dengan cara memberikan donasi berupa uang, sembako,
vitamin, susu, buah, sayur, masker, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, akibat pandemi COVID-19 ini kita jadi rajin untuk membersihkan diri dan menjaga kesehatan, mulai dari rajin mencuci tangan, memakai masker, minum vitamin, susu, buah, sayur dalam setiap harinya. Sehingga kita sekarang bisa lebih peduli dengan kesehatan tubuh kita sendiri. Yang ketiga, selain kita rajin membersihkan diri akibat adanya pandemi COVID-19 ini, kita juga menjadi rajin membersihkan pakaian yang kita kenakan. Apalagi setelah bepergian jauh, kita dihimbau untuk mandi dan mencuci pakaian terlebih dahulu agar virus yang menempel di pakaian kita bisa segera mati. Hal ini juga tertuang dalam surat Al-Mudathir ayat 4 yang berbunyi wasyiyabaka fatohir, artinya, dan pakaianmu bersihkanlah. Ayat ini memberikan perhatian kepada umat muslim bahwa kebersihan pakaian juga wajib dijaga karena ketika kita beraktivitas memungkinkan banyak kotoran, bakteri, bahkan virus yang saat ini sedang mewabah bisa menempel di pakaian kita. Yang terakhir, akibat pandemi COVID-19, kita dihimbau untuk di rumah saja agar tidak berkerumunan di tempat umum. Hal ini memberikan dampak baik, yaitu kita bisa lebih erat dengan keluarga, kita bisa melakukan kegiatan di rumah bersama keluarga. Di masa pandemi COVID-19 ini, yang terpenting kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan gaya hidup sehat agar badan kita bisa selalu fit sehingga virus tidak akan berani mendekati kita. Dan jangan lupa untuk selalu berpikir positif dan tidak stres agar sistem imunitas tubuh kita tidak menurun. Mungkin hanya sedikit materi dakwah ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi para penonton yang menonton video saya kali ini, bisa menambah ilmu, menambah wawasan, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada salah kata dalam pengucapan, selama saya menyampaikan materi tadi, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wabillahi taufik wal hidayah, wal ridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.